sehat pemirsa, apa kabar? Saya Edwin Lau, senang sekali ketemu dengan Anda lagi. Tentunya di program kesukaan favorit Anda yang sudah Anda tunggu-tunggu, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Win. Yes, pastinya ada narasumber juga, Bapak Putut usia 52 tahun. Dia mengalami diabetes dan komplikasinya adalah penyakit jantung koroner. Datang ke Go Healthy ingin mencari solusi tambahan, terutama karena kondisinya masih belum stabil. Semoga dengan tadi bantuan teknologi kesehatan yaitu teknologi laser, kondisinya bisa jauh lebih baik. Mari kita sambut, ini dia Bapak Putut. Bapak Putut, selamat datang di Go Healthy, Pak. Salam sehat. Salam sehat. Bapak Putut, kalau bisa saya tanya saat ini kesibukannya apa saja, Pak? Saya kerja karyawan di salah satu BUMN, kemudian olahraga, sepedaan kalau weekend. Mantap, Pak. Berarti tetap aktif ya, Pak ya? Harus aktif untuk menjaga ini. Tidak mau kalah dengan diabetes, benar Pak ya? Tidak mau. Oke, tentunya pekerjaan yang sibuk sekali Pak ya. Pola makan terkendali nggak Pak dulu? Terkendali, tidak terkendali. Oke, on and off. On off. Oke, dan terutama puncaknya adalah waktu Bapak harus operasi ya Pak ya. Operasi bypass karena sudah banyak penyumbatan, betul ya Pak ya? Iya, 2018. Ya, itu puncaknya, terutama ini mengubah pola pikir dari Bapak Putut sendiri. Apa yang Bapak Putut bisa dapatkan dari pengalaman itu Pak? Itu merupakan akumulasi ya. Jadi dari gaya hidup dan gaya makan yang tidak teratur dan tidak dijaga, akhirnya ya saya harus menikmati. Ya, saya bilang ya, saya harus menikmati konsekuensinya, dan saya harus melewati itu, dan merupakan pengalaman tersendiri ya, menjalani bypass. Mari sama-sama kita lihat bagaimana kehidupan dari Bapak Putut sampai menuju diabetes dan juga penyakit jantung koroner. Sama-sama kita resapi nilai kehidupan ini, kita cegah sebelum terjadi penyakit jantung koroner. Ini kisahnya. Surya Putut. Ia tak pernah menyangka diabetesnya yang diketahuinya sejak tahun 2005 lalu telah membuatnya mengalami komplikasi penyakit. Selama ini saya punya diabetes, sempat mengalami serangan jantung 2 kali. Pertama di ring, yang kedua bypass. Pasalnya, ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja, sehingga pola hidupnya tak segera diperbaiki pasca mengetahui kadar gula darahnya tinggi. Diabetes itu kan katanya dia sumber segala macam penyakit nih. Tentunya itu yang saya takutkan ya, akan kemudian menimbulkan hal lain selain pengalaman 2 kali jantung saya, mungkin juga ke hal-hal lain yang nanti akan mempengaruhi kualitas hidup saya. Putut berharap dirinya bisa kembali sehat dan bugar seperti dulu. Ia pun ingin bisa terhindar dari risiko komplikasi lainnya. Ikutin program ini, tentunya harapan saya mempunyai opsi penyembuhan, atau paling tidak bagaimana saya harus mengontrol gula darah saya dapat kembali mendekati normal. Bapak Putut, untuk informasi kepada pemirsa Go Healthy, mungkin Bapak bisa jelaskan waktu Bapak terkena serangan jantung ini, apa rasanya Pak? Dan waktu itu sedang apa dan di mana? Yang pertama ya, itu terasa sebenarnya sejak siang hari. Jadi di kantor itu di dada kiri saya tuh berasa apa istilahnya kayak nyut gitu ya. Itu dan lumayan lama. Saya sempat browsing gitu ya, dan arahnya memang ke ini serangan jantung gitu. Bapak masih sempat browsing pada saat itu? Sempat browsing gitu, tapi saya deny ya, karena waktu itu saya lagi kenceng-kencengnya sepedaan, kemudian olahraga sehat gitu ya. Nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin. Tapi malamnya itu kok saya susah bernafas, dari ulu hati itu kayak ada yang naik ya, mendorong gitu. Saya sempat ke kamar mandi kayak mau muntah, tapi nggak ada yang keluar gitu. Saya sempat guling-guling, akhirnya dibawa sama istri saya ke rumah sakit. Kebetulan dekat Cibubur, saya ke Cibubur, dibawa ke UGD gitu juga. Mobilnya baru sampai di depan UGD, belum berhenti saya udah keluar aja lari gitu. Kemudian karena sakit sekali Mas. Dan saya bilang begini di UGD-nya, dan kemudian langsung mereka tahu bahwa saya kena serangan. Terus dikasih macam-macam tuh ya. Macam-macam obat ya. Apa namanya, saya harus
oh ini ada sekian banyak sumbatan. Iya. Saya cuma berpikir karena pengalaman saya itu di ring, kemudian saya akan shopping ke beberapa rumah sakit, tanya kalau ring di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, Iya. gitu. Kok lumayan, Harganya tinggi ya. harganya lumayan tinggi, dan kemudian kebetulan saya ketemu dokter di salah satu rumah sakit, dia bilang sama saya, kalau kesini kamu minta di ring, saya nggak akan kasih ring. Saya akan kasih kamu solusi bypass. Kalau kamu nggak mau, ya silakan ke tempat lain. Kalau secara komersial dia bilang ring akan Ya, lebih bisa tinggi saja, ya. seperti Kemudian dia bilang hanya saja kalau kamu di ring, kalau tidak benar-benar menjaga pola hidup, pola makan, sekian tahun akan berulang. Gitu. Dan kebetulan saya kan mengulang nih, mengulang, dan salah satu lokasinya tuh di tempat yang lama. Jadi saya pikir waktu itu tanpa berpikir yang berhari-hari atau di depan dokter, saya langsung bilang ya udah nggak apa-apa begitu. Di sini kita bisa lihat ya pemirsa di rumah, dan Pak Putut juga harus belajar bahwa tekanan darahnya Pak Putut sendiri ini masih belum terkendali dengan baik. Tekanan darahnya di angka 148/93. Kalau Pak Putut tahu tekanan darah yang normal berapa, Pak Putut? Sekitar 120-an ya. Betul, 120/80. Itulah nilai yang harus Bapak Putut kejar. Artinya, ketika Bapak Putut mau mengejar itu, berarti harus ada nih yang diubah. Mulai dari pola hidupnya, mungkin makannya belum optimal, mungkin juga istirahatnya belum optimal, atau kita memang butuh nih yang namanya teknologi untuk mengendalikan yang namanya tekanan darah kita. Salah satunya adalah kita menggunakan teknologi laser. Nah, orang dengan kadar diabetes yang kadar gula darah yang tinggi, yang tidak terkendali dengan baik, apalagi ditambah dengan dari kolesterol yang tinggi, kemudian semuanya angkanya tinggi-tinggi, akan membuat darah akan menjadi lebih kental. Kualitas darahnya kemudian akan terganggu, dan ini juga akan berpengaruh pada aliran darah pada jantung. Ya, jadi itu kurang lebih fisiologisnya kenapa sih orang dengan diabetes larinya ke jantung. Dan oleh karena itu harus dikendalikan betul kadar gula darahnya, kolesterolnya, kemudian tekanan darahnya. Ini semuanya akan berkaitan untuk menjaga kesehatan jantung kita. Dan upaya yang bisa dilakukan adalah tadi, pola hidup sehat tentunya, pola makannya, olahraganya, jaga berat badannya, faktor stresnya, faktor tidurnya, ini harus dijaga dengan baik, dan itu harus terus-menerus kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi harapannya nih ya, Bapak sudah pernah mengalami masalah dengan jantung, sudah punya atau berusaha mengendalikan kadar gula darahnya, dan ini harus terus dilakukan Pak, tanpa henti Pak. Ya, kalau Bapak mau tetap sehat. Ya, jadi Anda pemirsa juga harus sadar betul bahwa pola hidup sehat dan kemudian dilengkapi dengan teknologi laser ini akan membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Nah, solusinya ini tips dari kami, yaitu tahukah Anda bahwa sinar laser ini bisa bantu kendalikan sumber masalahnya, yaitu kadar gula yang berlebihan di dalam darah. Mohon penjelasannya, silakan. Ya, terima kasih Mas Edwin. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang laser, dari tadi kan kita singgung nih bahwa ada laser nih khusus untuk darah dan pembuluh darah kita. Nah, teknologi laser atau sinar laser ini nantinya akan menyinari permukaan tubuh kita, ya. Tapi dia akan masuk nih mulai dari permukaan tubuh kita yang paling luar, yaitu epidermis, kemudian masuk lagi ke dalam, dia masuk ke dermis, bahkan dia bisa penetrasi lebih dalam lagi hingga ke hipodermis, bahkan ke jaringan otot kita. Nah, sinar laser ini dia perlapisannya itu memang dia berfungsinya berbeda-beda. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah ketika sinar laser itu menyinari sel-sel tubuh kita, maka sel tubuh kita yang di dalamnya itu terdapat yang namanya mitokondria. Mitokondria inilah yang nanti akan diaktifkan kembali oleh si sinar laser ini. Ketika mitokondria ini aktif, maka gula darah yang tadinya sudah bertumpuk, kemudian sudah terlalu tinggi dan mengalir di seluruh darah kita, ini akan dimasukkan ke dalam sel, yang nantinya di dalam sel akan diubah menjadi energi. Itulah kenapa pada orang-orang yang dia sudah aktif dan rutin menggunakan teknologi laser, akan terbentuk yang namanya energi secara optimal. Dengan kata lain, ketika energi kita terbentuk secara optimal, maka kita bisa melakukan aktivitas secara normal, dan yang pastinya kita mencegah terjadinya komplikasi akibat gula darah yang tinggi. Salah satunya adalah serangan jantung. Jadi mulai dari sekarang, kalau kita sadar bahwa kolesterol kita tinggi, gula darah kita tinggi, atau kita sudah ada komplikasi sebelumnya seperti serangan jantung dan serangan stroke,
Mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan kita jaga kadar gula darah kita dengan kita memanfaatkan sinar laser. Dokter laser atau IQ laser yang merupakan alat kesehatan dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Di mana jumlah posisi titik-titiknya sudah disesuaikan agar dapat bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, digunakannya nih di pergelangan tangan sebelah kiri, sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik akupuntur mulai dari LU789, PC6, PC7, HT4 sampai HT7 seperti gambar di sebelah kanan saya ini. Sinar lasernya akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, organ lainnya. Semuanya bekerja lebih optimal. Jadi ayo pemirsa, kita gunakan dokter laser sekarang juga. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Nah, menarik lagi pemirsa ya, setelah penggunaan teknologi laser, Anda juga harus memperhatikan asupan gizi harian Anda. Ya, karena tadi sekali lagi bahwa memang kualitas darah ini perlu kita jaga dengan baik. Tapi banyaknya radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita. Banyaknya makanan, zat-zat kimia semua yang akan membuat radikal bebas menumpuk dalam tubuh kita, dan ini akan berbahaya, akan merusak sel-sel di tubuh kita, termasuk juga sel pembuluh darah dan juga otot-otot jantung kita. Oleh karena itu kita perlu suplementasi untuk menjaga supaya tadi kita bisa menangkal radikal bebas yang sangat banyak tersebut. Oke, jadi nanti ya pemirsa ya mengenai antioksidan, nanti kita akan perdalam tentunya informasi yang begitu lengkap. Tapi yang pertama, mari sama-sama kita lakukan yang namanya pilar hidup sehat dan kita gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis, mudah sekali digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Nah, manfaat penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari segera dapatkan IQ laser atau dokter laser dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center dari Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Bapak Putut, yang data dari kita dapatkan adalah Bapak Putut itu sudah mencoba diet ya, terutama perubahan karbo. Tapi ternyata on and off, terutama juga untuk rokok. Nah, rokok ini bisa berhenti, Pak. Tapi kenapa pola makan tidak bisa berhenti, Pak? Saya sudah mengalami atau menjalankan semuanya ditimbang. Ya. Apapun yang saya mau makan itu saya timbang porsinya. Kemudian saya juga minum salah satu susu untuk diabetes begitu ya. Tapi dengan berhitung seperti itu bagus sebenarnya. Tetapi ujungnya saya juga stres setiap kali mau makan. Saya harus menghitung. Setiap kali mau makan saya harus menghitung. Sempat juga pilih-pilih gitu ya. Setiap kali mau makan saya milih apa. Begitu saya keluar dari rumah, mungkin di rumah mudah untuk dapat makanan yang saya butuhkan gitu. Tapi begitu keluar, misalnya harus ketemu dengan teman atau meeting di luar, itu kan pilihannya akhirnya tidak semua bisa sesuai dengan yang. Nah, itu akhirnya ujungnya stres. Sempat kemudian saya mikir, oh hitung kalori saja nih. Kemudian saya coba cari informasi, oh sehari saya butuh berapa kalori, saya bagi tuh sarapan berapa, breakfast berapa, snack berapa, siang berapa. Itu juga susah ternyata. juga berarti ya. Meskipun ada gambarnya gitu ya, ada jumlahnya kira-kira berapa, saya coba gitu. Meskipun itu yang sampai sekarang saya praktekkan ya, ternyata juga harus seimbang juga dengan ya tidak cuma obat sih, tapi bagaimana saya mengelola pikiran ya. Itu stres level ya, Pak ya. Nanti kita kasih solusinya. Bagaimana kalau misalnya kita susah untuk memilih makanan, tapi kita mau solusi terutama gizi untuk di tubuh kita. Tapi namanya penumpukan lemak ini tidak kelihatan hanya di luar tubuh. Sering mungkin Bapak lihat di situ gambar jantung yang dipenuhi dengan bungkusan lemak. Ternyata orangnya kurus, tapi ternyata lemak di dalamnya banyak sekali. Mungkin Mas Nurman bisa dijelaskan mengenai visceral fat di sini, Mas. Jadi kalau kita lihat di sini yang namanya lemak itu bukan cuma di luar dari jantungnya, tapi juga dia bisa menumpuk di aliran darah atau di pembuluh darah dari jantung itu, atau kita sebut sebagai arteri koronaria atau arteri dari jantungnya. Bahwa penumpukan ini kadang-kadang tidak dirasa. Ketika dia ada rasa, maka akan terjadi yang namanya serangan jantung. Tapi yang pastinya adalah kita jaga kualitas pembuluh darah kita. Jangan sampai pembuluh darah kita mengalami yang namanya sumbatan akibat
plak pembuluh darah. Bagaimanapun juga pemirsa, kita harus bisa mengatur pola makan kita. Batasi kadar gulanya, batasi garamnya, batasi untuk lemaknya. Ini semua adalah untuk kesehatan tubuh kita. Jadi sekali lagi pencegahan itu jauh lebih baik pemirsa. Ya, jadi untuk mencegah jangan sampai kemudian ada masalah pada gula darah Anda, ada masalah dengan kolesterol, dan kemudian ada masalah pada kualitas darah Anda, dan terutama terjadi masalah serangan jantung. Betul. Teknologi laser ini akan mengoptimalkan lagi proses pembakaran, penggunaan gula darah tadi dengan mengaktifkan sel-sel yang namanya mitokondria. Nah, ini akan dibakar, akan dimanfaatkan untuk diolah menjadi energi. Ya, jadi orang dengan diabetes atau kadar gula darah tinggi bukan berarti kemudian dia punya tenaga yang bagus. Kalau tidak bisa dibakar atau bisa dimanfaatkan oleh sel tubuh kita untuk menjadi energi. Dan teknologi laser akan mengoptimalkan hal tersebut ya, supaya tadi kadar gula darah terkendali, kolesterol terkendali, kemudian metabolisme menjadi lebih baik, dan juga energi kita akan juga lebih baik lagi. Ya, teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan ini merupakan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kita ya Pak Putut ya. Jadi digunakan di pergelangan tangan kita tujuannya adalah yang pertama untuk menyinari pembuluh darah, 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita. Selain itu juga ada titik-titik akupuntur yang berkaitan erat dengan yang namanya jantung kita. Ada HT4, 5, 6, 7. Kalau berdasarkan yang namanya pengobatan secara holistik, jantung kita ini berkaitan erat dengan yang namanya proses pencernaan kita. Jadi ketika kita menyinari titik-titik akupuntur yaitu HT4, 5, 6, 7 ini tadi, maka jantung kita akan dijaga lebih baik. Kemudian proses pencernaan akan lebih baik lagi, dan yang pastinya mencegah terjadinya kerusakan akibat pembuluh darah yang mengalami penyumbatan. Dan ini penting untuk kita stimulus secara simultan. Artinya nggak cukup satu kali, kita harus lakukannya secara rutin, dan kita juga jalankan pola hidup sehat kita yang lainnya. Ya, jadi pemirsa, apa gunanya Anda punya kekayaan yang berlimpah ruah ya, rumah mewah, mobil mewah dengan semua perabot-perabot yang mewah, barang-barang berharga, barang mewah, tapi kalau kesehatan Anda tidak baik. Ya, dan untuk itu Anda harus memilih atau harus Anda mengupayakan untuk menjaga kesehatan Anda. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kemudian juga dibantu dengan teknologi laser, di mana ini akan menjaga kesehatan Anda dengan baik. Ya, jadi Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik ya. Tidak hanya dengan uang yang berlebih tadi, tapi juga Anda bisa mendapatkan kesehatan yang berlebih tadi. Jadi sekali lagi, untuk menjaga kesehatan ini memang harus ada upaya, harus ada take action yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan Anda. Nah sekarang alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita juga kombinasikan dengan gizi yang cukup. Nah ini ada satu tambahan tips untuk Anda. Satu mineral sudah ditemukan 200 tahun yang lalu. Namanya selenium, yang juga bagus, baik banget untuk kesehatan tubuh kita. Mohon penjelasannya, silakan. Iya, jadi menarik mengenai selenium. Jadi kita bicara adalah mineral, dikatakan Mas Edwin tadi. Jadi mineral ini kita sebut sebagai mineral esensial untuk selenium khususnya. Jadi dia tidak diproduksi oleh tubuh kita, tapi harus dimasukkan atau harus kita konsumsi dari luar untuk kita bisa mendapatkan selenium ini. Kenapa sih kita harus mendapatkan ini? Karena kalau kita bicara ya, konteks kita adalah bicara masalah kualitas darah. Kita bicara masalah kadar gula darah. Nah, selenium ini akan menjaga atau berfungsi sebagai antioksidan. Ya, antioksidan yang berekursor dengan glutathione, supaya tadi kadar insulin kita bisa terjaga dengan baik. Kita bisa menangkal radikal bebas, ya, bisa menangkal kerusakan pada sel-sel beta pankreas, sel-sel yang menghasilkan insulin tadi, ya. Jadi untuk mencegah, karena kan kalau gula darah yang tinggi, kemudian karena kerusakan beta pankreas menghasilkan insulin, maka gula darah yang tinggi itu tidak bisa dimanfaatkan atau dirubah menjadi energi oleh tubuh kita. Dan selenium ini akan menjaga, ya, memproteksi sel-sel beta pankreas itu supaya dia bisa memproduksi insulin dengan jumlah yang cukup baik. Kemudian dia juga mencegah terjadinya kerusakan ya pada sel-sel insulin yang sudah diproduksi. Kemudian juga akan meningkatkan metabolisme karbohidrat ya. Ini banyak penelitian juga pada hewan, pada manusia, ternyata selenium ini diperlukan untuk metabolisme karbohidrat supaya kadar gula ke darah bisa terjaga dengan baik ya. Jadi ini mineral yang kita perlukan, yang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, yang cukup sesuai dengan kebutuhan harian kita, supaya tadi bisa terjaga kadar gula darah kita dengan mengendalikan kadar insulin dalam tubuh kita. Jadi kita perlu sekali suplementasi yang mengandung selenium ini. Nah, kandungan antioksidan tadi yang bermanfaat bagi tubuh kita ini sudah ada dalam bentuk suplementasi, namanya adalah Evolife AS10. Nah, tidak hanya satu kandungan antioksidan, tapi ada berapa? 10 bahan antioksidan. Ada juga vitamin, mineral, semuanya lengkap. Nah, penting untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah menggunakan dokter laser, mari lengkapi lagi, sempurnakan lagi dengan asupan antioksidan, vitamin dan mineral dengan Evolife AS10.
Ya, jadi kalau kita mau memilih suatu suplemen, ada baiknya kita memperhatikan beberapa item ya. Yang pertama, itemnya adalah kita perhatikan suplemen ini apakah di dalamnya kandungannya lengkap ya. Ada antioksidannya jumlahnya banyak atau ragamnya jenisnya banyak. Kemudian kita lihat juga apakah di dalamnya sudah ada vitamin dan mineral yang lengkap. Kemudian kita perhatikan juga nih, suplemen ini apakah daya larutnya tinggi. Jangan sampai daya larutnya rendah, yang diserap sama tubuh kita juga sedikit. Dan yang pastinya kita perhatikan juga nih ya, kalau yang namanya suplementasi, apa yang mau kita masukkan ke dalam tubuh kita, ini harus ada standarnya. Standar pembuatan, standar distribusi, standar penyimpanan, yang dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri. Dan yang pastinya kita harus pastikan juga suplemen kita, ini bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya dan bebas dari obat-obatan yang berbahan dasar doping. Dengan begitu, kita mengkonsumsi suplemen tujuannya adalah untuk menyehatkan tubuh kita. Dan kita pastikan bahwa suplementasi yang kita konsumsi ini adalah suplementasi yang benar. Kenapa harus Evolife ASN? Karena dia memiliki kandungan 10 bahan antioksidan. Radikal bebas begitu banyak, tidak bisa kita hindari setiap hari. Mari kita lawan mereka dengan banyak juga antioksidan. Lalu, vitamin dan mineral semuanya lengkap dalam Evolife ASN. Dengan teknologi biorelease, daya larutnya 95%. Tidak rugi jadi konsumen, dan juga kita tahu kandungan antioksidan tadi yang semuanya banyak yang tadi itu dapat larut, dapat terserap maksimal ke dalam tubuh kita. Standar pembuatannya adalah Pharma IQ, sudah paling tinggi, terbaik untuk pembuatan suplementasi. Sehingga proses quality controlnya ada 50 tahap lebih, sehingga A sampai Z tidak ada ruang untuk kesalahan. Terutama produk ini bebas dari bahan kimia karena mendapatkan sertifikasi BSCG sehingga drug free. Anda sebagai seorang mungkin pelajar, seorang ibu rumah tangga, siapapun Anda bisa dikonsumsi setiap hari tentunya dengan tambahan kombinasi teknologi laser. Ini bisa membuat tubuh Anda makin sehat, makin bugar. Kalau Anda mau bukti, di mana buktinya? Ini dia. Cerita masyarakat Indonesia yang punya keluhan yang sama seperti Bapak Putut, ada gangguan jantung. Tapi bedanya, mereka sudah memakai teknologi laser. Mari kita lihat bagaimana kondisi kesehatan mereka saat ini. Ini dia. Hidup itu agak kacau lah, doyan yang goreng-gorengan sama sayur-sayur yang bersantan, yaitu jadi kolesterol tinggi, tensi tinggi. Keluhan saya dulu sebelum serangan jantung sesak, kayak diremas-remas itu dada kiri. Saya sudah memakai teknologi laser, tensi turun drastis, kolesterol juga turun, badan enteng. Nggak suka sesak, tidur juga lebih enak, jalan-jalan sudah enakan. Kalau dulu kan ngos-ngosan kalau jalan, sekarang sudah nggak ngos-ngosan lagi gitu. Pemirsa, mari sama-sama kita lakukan pilar hidup sehat dan kita gunakan dokter laser alat kesehatan praktis, mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya adalah penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa saja terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan sebelah kiri 2 kali sehari, durasinya 15-60 menit. Tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan. Caranya adalah konsumsilah 2 tablet Evolife ASN per harinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evolife ASN menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Mari pemirsa segera dapatkan paket dokter laser atau IQ Laser dan juga suplemen Evolife ASN dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center dari Gogomol akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Tangkal namanya radikal bebas dan tingkatkan kesehatan dengan dokter laser dan Evolife ASN sekarang juga.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.